Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Istianto, kelas 12 MIPA 1, absen 18. Di sini saya akan membacakan dakwah yang berjudul Melestarikan Alam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang saya hormati, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup dan memperbaiki hidup sehingga atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita sebagai umatnya. Pada hakikatnya, sampah masih menjadi masalah yang cukup rumit di Indonesia. Negeri ini tercatat memiliki penyumbang sampah terbanyak ke dalam lautan. Kita malu dong sebagai bangsa Indonesia. Pada 2020, menurut KLHK, jumlah sampah di Indonesia mencapai 67,8 juta ton. Sampah seberat ini mungkin hanya tertimbun di tempat sampah pembuangan akhir. Bagaimana dengan sampah-sampah yang dibuang sembarangan seperti di gunung, di sungai, di laut, dan lain-lain? Kalau di total jumlahnya pasti lebih banyak lagi. Kelestarian alam seolah-olah diabaikan. Kita pasti sering melihat berita di televisi, Pantai Kuta jadi kotor dan penuh dengan sampah plastik yang dikirim dari Pulau Jawa. Ombak laut membawa sampah tak bertuan itu ke pinggiran pantai dan bikin Pantai Kuta jadi tidak indah lagi untuk dilihat. Miris kan ngelihat pantai yang begitu indah menjadi kotor. Tidak hanya itu, banjir yang setiap tahun terjadi di ibu kota, banjir besar di Kalimantan setelah selatan sebagai wilayah Jawa Timur juga terjadi akibat sampah yang tidak dikelola oleh baik. Kesadaran yang masih rendah dalam bermasyarakat menyebabkan permasalahan sampah ini tetap diremehkan. Padahal sudah banyak terjadi bencana alam sebagai bukti bahwa karena alam yang berkhianat, tapi manusia yang merusak. Alam cuma membalikan apa yang telah manusia perbuat. Manusia ngasih alam ke sampah, maka yang terjadi adalah akibatnya itu banjir. Manusia menebang pohon sembarangan, maka akan terjadi longsor. Sama seperti sesuai hukum sebab akibat. Di salah satu tayangan di channel Not Go Wild menampilkan alam yang begitu terjaga dalam sebuah komplek tempat tinggal para biksu agama Buddha. Manusia dan alam hidup secara berdampingan dan harmoni. Di agama Buddha memang sangat menjunjung tinggi hubungan yang selaras antara manusia dengan alam, sehingga manusia bisa mendapatkan manfaat dari alam. Di sisi lain, alam juga tetap terjaga dan lestarinya. Lingkungan para biksu itu terlihat sangat asri. Melihat tayangan itu, timbul pertanyaan dalam diri saya sebagai umat muslim. Islam kan katanya rahmatan lil alamin, tapi kok jarang ulama yang ngebahas pentingnya hubungan manusia dan alam. Pertanyaan yang sama mungkin berkecamuk dalam pikiran banyak orang. Kata rahmatan lil alamin sudah dengan tegas bermakna bahwa agama Islam tidak hanya jadi rahmat bagi manusia, tapi juga rahmat bagi alam dan isinya, termasuk juga hewan, tumbuhan, dan semua yang ada di muka bumi ini. Kelestarian alam adalah hal yang sungguh penting. Namun, selama ini kata tersebut cuma jadi jargon kosong yang tidak pernah dibahas secara serius. Hanya menjadi bahan pidato atau ceramah, setelah itu hilang. Gak ada upaya yang mempraktikkan kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Jarang sekali ulama atau ustadz yang membahas pentingnya hubungan kita sebagai manusia dengan alam. Salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan juga dengan pendekatan agama. Kita sering mendengar ulama atau pak ustadz berdakwah tentang hubungan manusia dan Tuhan dan juga hubungan antar manusia.
Hubungan kita dengan Tuhan sudah jelas terwujud dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Hubungan antar manusia terwujud dalam interaksi sosial yang dijalani dalam kita sehari-hari. Pentingnya ibadah dan pentingnya interaksi sosial termasuk toleransi antar umat beragama sudah seringkali kita dengarkan dan kita bahas, tapi ternyata itu saja belum cukup untuk memanusiakan manusia. Sudah waktunya dakwah mengenai hubungan antar manusia dan alam lebih disampaikan. Sudah waktunya dakwah mengenai hubungan antar manusia dan alam lebih banyak disampaikan. Bukannya dalam surat Al-Aqsah ayat 77 sudah ditegaskan, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saya sebagai seorang muslim tentu tidak mau menjadi manusia yang tidak disukai Allah dan akan berusaha untuk tidak mencemari alam. Ayat itu juga berarti bahwa menjaga kelestarian alam juga merupakan perintah Allah. Setiap perintah Allah yang kita jalankan pastinya merupakan sebuah ibadah dan akan berbuat pahala. Kita kan sebagai seorang muslim juga ingin membuat sesuatu yang baik, termasuk pahala. Bayangkan jika berani kita beramal jariah dengan membersihkan sungai dan sampah sehingga aliran sungai bersih, tak terjadi banjir dan air jernih dinikmati orang. Bukannya manfaat itu banyak dinikmati oleh manusia dan pahalanya yang terus mengalir. Kita cukup melakukan hal dari awal dengan simple saja, seperti mengurangi sampah plastik misalnya. Waktu berbelanja kita membawa tas gantungan atau mengganti sedotan dengan stainless steel. Tren bersepeda yang belakangan populer bisa juga digunakan menjadi kebiasaan. Selain mengurangi polusi udara, badan kita juga akan menjadi lebih fit. Semua demi kelestarian alam, dan siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.